sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok dikalifikasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemukan tanah di sekitar Sungai Bekasi bersertifikat menjadi hak milik. Tiga pemain baru Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi akan disumpah menjadi warga negara Indonesia. Ya, selamat malam pemirsa, bersama saya Reni Armsari. Inilah iNews Malam selengkapnya. Seorang pejalan kaki menjadi korban penodongan dengan senjata tajam oleh pria tak dikenal di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka sobek di kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Di tengah ramainya lalu lalang pejalan kaki di siang bolong, seorang pelaku penodongan bersenjata tajam nekat beraksi. Sasarannya adalah seorang pemuda yang tengah berjalan kaki sendirian di dekat stasiun Tanah Abang, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku menodongkan senjata tajam sambil meminta paksa barang berharga korban, berupa dompet dan ponsel. Namun korban melawan dengan berusaha mempertahankan tasnya. Korban akhirnya berhasil lolos meski harus mengalami luka sobekan di bagian kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, baik Polsek Gambir maupun Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku dikabarkan sudah berhasil ditangkap oleh tim Jatan Ras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda karyawan toko ditusuk seorang pemuda di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi dengan cepat berhasil membekuk dua pelaku. Inilah detik-detik aksi penusukan seorang wanita karyawan toko oleh pemuda tak dikenal di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang tengah menutup toko bersama rekannya tiba-tiba ditusuk oleh seorang pemuda. Usai menghujamkan senjata tajam sebanyak 3 kali, pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku dan rekannya. Pelaku utama berinisial MNA, yang tak lain adalah mantan kekasih korban, ditangkap di tempat kerjanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan rekannya berinisial FF ditangkap di Jakarta Timur. FF sengaja disewa pelaku untuk membantu mengantarkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan bayaran sebesar 2 juta rupiah. Yang pertama kita amankan dulu satu pelaku yang melakukan penusukan itu berinisial M. Kemudian dari hasil keterangan dia kita kembangkan bahwa dia mengaku dia sebelumnya diantar sama temannya yang sebelumnya dijanjikan diupah uang sebesar 2.400.000 untuk membantu dia melakukan penusukan terhadap pacar. Akibat kejadian tersebut, korban berinisial F, wanita muda berusia 19 tahun, sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kedua tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan remaja terjaring razia balap liar yang digelar Polsek Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Para pelaku nekat masuk ke dalam sungai untuk menghindari kejaran polisi. Sejumlah pelaku balap liar yang berusaha kabur nekat masuk ke dalam sungai Tumapel, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Delanggu pun berhasil mengamankan para pelaku balap liar. Tak hanya aksi balap liar, para pelaku juga menutup akses jalan. Usai berhasil diamankan, para pelaku diminta untuk berjalan kaki sambil menuntun sepeda motor mereka.
Para pelaku pun langsung dilakukan tilang tim Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto. Dari hasil razia, polisi berhasil menjaring sebanyak 10 unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Alhamdulillah pagi ini kita dapat nangkep 10 pelanggar, 10 pembalap liar. Untuk proses selanjutnya saya serahkan ke Satlantas Polres Mojokerto. Setelah dilakukan pendataan serta pembinaan, sepeda motor para pelaku balap liar dibawa ke Polres Mojokerto untuk dijadikan barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat terlibat bentrok dengan warga. Sebanyak 17 remaja geng motor berhasil ditangkap oleh polisi. Geng motor. Wah, rame geng motor. Geng motor. Wah, hancur. Gua. Beginilah detik-detik sejumlah remaja dari kelompok geng motor saat bentrok dengan warga di Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah remaja berhasil diamankan oleh warga dan menjadi bulan-bulanan warga. Warga kesal dengan ulah geng motor yang mencoba menyerang warga sekitar. Belasan remaja dari kelompok geng motor yang terlibat bentrok dengan warga sekitar berhasil diamankan tim Raimas Polresta Cirebon. Dari 17 anggota geng motor yang diamankan, terdapat 3 remaja mengalami luka bagian tubuh dan kepala, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan antara sekelompok pemuda bermotor dengan warga masyarakat yang ada di pinggir jalan. Itu yang diamankan berapa orang tuh? Kebetulan kami dapat mengamankan sekitar 17 orang dan berikut barang bukti sepeda motor ada 10 unit. Infonya ada yang terluka, Bang? Kebetulan ada 3 orang yang terluka karena perkelahian dengan masyarakat, sehingga kami amankan dan kami bawa ke Rumah Sakit Mitra Bumbon. Selain mengamankan belasan remaja, petugas juga mengamankan atribut bendera geng motor, sejumlah handphone dan sepeda motor. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam penampungan air di sebuah rumah kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diketahui seorang diri menghabisi nyawa kedua korban menggunakan benda tumpul. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menggelandang pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di tempat penampungan air di dalam rumahnya sendiri di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Dengan kedua tangan terborgol, pelaku dimasukkan ke unit Jatlantas Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan mengatakan pelaku ditangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku yang mengelabui petugas dengan berpakaian gembel tertangkap di dekat Waduk Banyumas, Jawa Tengah. Diketahui pelaku seorang diri menghabisi nyawa kedua korban menggunakan benda tumpul. Dan kami menangkapnya di daerah Waduk dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi yang begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Untuk motifnya sendiri apa sudah dapat diketahui Pak dari peristiwa penemuan mayat kemarin Pak? Ya, untuk motif sendiri nanti kita akan rilis langsung oleh Pak Kapolres. Sebelumnya kedua korban Chong Siolan 60 tahun dan Eka Serlawati 35 tahun sempat dilaporkan hilang oleh salah satu anaknya pada Sabtu 1 Maret lalu. Namun pada Kamis tengah malam, para pengontrak di rumah korban mencurigai bau busuk yang menyengat keluar dari rumah kedua korban. Anak korban berinisial R yang langsung mendatangi lokasi kejadian bersama warga lalu mendapati kedua korban tewas di dalam tempat penampungan air. Dari Jakarta, Mita Fulgani, iNews melaporkan. Pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasy di kawasan Puncak Bogor terus dilakukan yang diduga menjadi biang kerok banjir bandang. Tetaplah bersama kami.